Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, tujuan utama dari agama kita ini adalah agar para pemeluknya akhlaknya semakin baik. Jadi semakin kita berislam, semakin kita melakukan ibadah, mestinya akhlaknya kepada sesama manusia semakin baik. Jadi tidak mungkin kalau seseorang itu Islamnya dilakukan dengan baik, tidak mungkin muncul komentar rajin ibadah kok kelakuannya begitu. Tidak mungkin. Karena inilah misi utama diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan agama Islam yang mulia ini, yakni innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Sahabat, itulah kenapa seluruh ibadah di dalam Islam, di samping sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat yang sama tujuannya adalah perbaikan akhlak bagi para pelaku ibadah itu sendiri. Sholat misalnya, di samping sholat itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sesungguhnya tujuannya di antara yang lain adalah tanha anil faksha wal mungkar, agar pelakunya itu terhindar dari perbuatan faksha, keji dan hina, dan mungkar. Maka orang yang sholatnya baik tentu kelakuannya baik. Orang yang rajin ke masjid untuk melakukan sholat fardu tentu mestinya menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan misalnya mencaci orang lain, apalagi memfitnah orang lain. Maka tidak ada seperti tadi di depan tadi, rajin ke masjid kok kelakuannya begitu sama orang lain. Ini aneh. Kalau sudah aneh begini, mesti ada perlu, Islamnya perlu diperbaiki kembali, cara ibadahnya perlu diperbaiki kembali, keikhlasannya perlu dibina kembali. Zakat misalnya, di samping bentuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga membersihkan hati seseorang itu dari sifat kikir, agar pemurah kepada orang lain. Sifat pemurah kepada orang lain, suka memberi orang lain, ini akhlak yang baik. Haji misalnya, di samping bentuk tundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima itu juga sebagai cara agar kita tidak mudah marah-marah kepada orang lain, tidak mudah berkata-kata kotor. Sebab kalau haji, sedang haji, marah-marah, bertengkar, berkata kotor, tentu hajinya tidak baik. Ada yang rusak di sana, ada yang rusak. Puasa misalnya, puasa Ramadan, di samping bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang puasa tapi masih bohong, tapi masih berkata-kata kotor, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan dalam ia meninggalkan dahaga, tidak makan dan tidak minum, tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti puasa ada kaitan erat dengan bagaimana kita berakhlak baik kepada orang lain. Sholat ada kaitan erat bagaimana kita berakhlak baik dengan orang lain. Zakat demikian, haji demikian. Oleh karena itu mari kita menjadi muslim, penganut agama ini, ibadahnya baik, dengan orang lain baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut, orang yang muflis, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah engkau siapa orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu? Para sahabat diantaranya ada yang menjawab, adalah orang yang tidak mempunyai dinar, tidak mempunyai dirham, orang yang rugi dalam perdagangan. Bukan itu.
Orang yang muflis adalah, orang yang bangkrut adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa pahala sholat, dengan membawa pahala puasa, dengan membawa pahala zakat. Tapi ketika akan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba ada saudaranya yang mencegat. Stop dulu malaikat, stop dulu. Ini mau dibawa kemana orang? Mau dibawa ke surga. Stop dulu. Orang ini dulu ketika di dunia pernah menyakiti saya dengan kata-katanya itu, omongannya. Karena membuat sakit hati saya. Lalu kebaikan orang yang akan menuju surga itu diambil pahalanya lalu diberikan kepada orang yang pernah disakiti itu. Kemudian ia mau menuju surga lagi. Tiba-tiba ada orang lain yang menghadangnya. Stop dulu malaikat. Kenapa? Orang ini dulu pernah menuduh saya melakukan begini, padahal saya tidak begitu. Lalu kebaikan orang itu diambil, pahalanya diberikan kepada orang kedua yang menuntut itu. Berikutnya begitu, stop malaikat. Ini orang ini dulu pernah memukul saya tidak terima. Lalu kebaikannya diambil. Lalu banyak lagi yang lain yang menuntutnya sehingga kebaikannya habis orang itu. Masih ada lagi yang menuntutnya karena dulu pernah begini. Pernah mengambil hak saya misalnya. Sehingga dosa orang yang menuntut itu diambil lalu diberikan kepada orang yang datang menuju Allah, yang datang akan masuk surga itu dengan pahala puasa yang sudah habis, pahala sholat yang sudah habis itu, akhirnya dia menerima dosa orang lain. Inilah orang yang bangkrut, orang yang muflis itu. Sahabat, jangan sampai kita termasuk orang yang bangkrut itu, yang muflis itu. Di dunia ini kita hidupnya tidak seberapa lamanya, paling banter 80-90 tahun, ibadahnya mungkin berapa tahun. Dan yang kita sudah GR membawa pahala itu. Tapi karena kelakuan kita dengan orang lain, suka menyakiti, bahkan menuduh, suka tidak baik-baik kepada orang lain, akhirnya di akhirat semua pahala kebaikan kita diberikan kepada orang lain. Bahkan habis pahala kita masih ada orang lain yang nuntut. Dosa-dosa orang lain itu diberikan kepada kita. Ya Allah, alangkah ruginya. Padahal di akhirat kelak tidak ada seperti di dunia ini ada waktu kembali untuk melakukan kebaikan, sudah tidak ada. Akhirnya rugi serugi-ruginya. Jangan sampai rugi serugi-ruginya muflis itu menimpa kita. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu mari kita perbaiki ibadah kita, perbaiki akhlak kita kepada suami, akhlak kita kepada istri, akhlak kita kepada anak-anak kita, akhlak kita kepada saudara-saudara kita, saudara kandung dekat, saudara jauh, akhlak kita kepada tetangga, kepada siapa saja, teman kerja, di pasar, di kantor, kepada siapapun akhlaknya baik gitu saja, sehingga kita bukan termasuk orang yang rugi, tapi orang yang beruntung. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.